Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran PAIPP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan sama-sama membacakan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang sempurna. Amin. Oke, sebelum kita mulai, Bapak bertanya dulu, apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan dan senantiasa dalam ridho dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas pelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu Bapak akan membahas dulu pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Asmaul Husna, yang mana Asmaul Husna itu ada 99. Dari 99 itu, 5 diantaranya adalah Al-Malik, artinya adalah Maharaja. Yang kedua Al-Aziz, artinya Maha Mulia. Al-Mu'min, artinya Maha memelihara keimanan. As-Salam, artinya Maha memberi kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu Al-Qudus, artinya Maha Suci. Nah, itu adalah pelajaran tentang Asmaul Husna yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teladan sifat atau meneladani sifat Allah dari 5 Asmaul Husna yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum Bapak membahas tentang meneladani Asmaul Husna, Bapak akan memperlihatkan dulu sebuah gambar berikut ini. Silahkan kalian teliti apakah yang terjadi dengan 2 orang anak ini. Silahkan Bapak berwaktu selama kurang lebih 2 menit. Nah, dari gambar yang Bapak berikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 2 orang anak tersebut sedang saling berebutan bola. Mereka berebutan bola karena mereka tidak sabar, ingin sama-sama memiliki bola tersebut. Padahal, kalaulah mereka berpikir lebih jauh, mereka bisa satu bola itu bisa untuk bermain bersama. Nah, contoh tadi menunjukkan bahwa mereka itu belum bisa memahami dan belum bisa meneladani tentang sifat-sifat Asmaul Husna. Nah, kita harus bisa meneladani dari sifat-sifat Allah, dari sifat Asmaul Husna yang telah dibahas ketika kita bertemu sebelumnya. Nah, apa saja contoh perilaku atau akhlak yang dapat kita teladani dari sifat-sifat Allah yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak tuliskan bahwa beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min adalah pertama, menahan diri. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, cinta kebersihan. Yang keempat, menjaga lisan. Dan yang kelima adalah hidup tertib. Sekarang kita akan bahas satu persatu contoh dari akhlak meneladani sifat Allah dari Asmaul Husna. Yang pertama, menahan diri. Apa itu menahan diri? Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Jadi, ketika kita akan berbuat sesuatu, ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus dapat berpikir dulu, apakah yang akan kita lakukan itu akan merugikan orang lain? Atau apakah yang akan kita lakukan itu merupakan sifat baik atau sifat buruk? Maka, ketika kita sudah berpikir seperti itu, dan kita mengambil langkah yang baik, maka kita telah bisa meneladani sifat atau Asmaul Husna. Ketika kita di sekolah sedang beristirahat, ketika teman-teman istirahat keluar, kita berada di kelas sendirian, kita melihat dan sudah teman kita dalam hati kita ingin memiliki mereka. Tetapi ketika kita ingin mengambilnya, tentunya kita memiliki waktu itu adalah untuk orang lain. Jika kita tidak ambil, maka yang tidak kita itu akan kehilangan mereka, sehingga akan merugikan orang yang memiliki mereka tersebut. Akhirnya kita tidak jadi mengambil mereka tersebut. Nah, maka kita telah bisa meneladani dan telah memiliki akhlak yang sesuai dengan sifat atau Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua adalah mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan atau memerlukan bantuan. Oh, kita di rumah, dulu kita mandi, kita mau makan sesuatu, kita mau makan kita potong, kita pilih kasih kita potong cuci. Nah, kita sekarang sudah berada di tempat, maka kebiasaan seperti itu harus kita bisa lakukan sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, ada baju kotor, kita cuci sendiri. Janganlah kita mengharapkan atau mengandalkan bantuan mama atau kakak kita gitu. Nah, kebiasaan hidup mandiri seperti ini harus dimulai sejak kecil. Karena dengan kita bisa mandiri, maka kita akan menjadi manusia yang maju, manusia yang optimis, manusia yang percaya diri, dan manusia yang mampu akan menghadapi segala masalahnya sendiri dalam kehidupannya. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, kita Islam mengajarkan kepada setiap manusia untuk selalu bersih. Karena kita sabda Rasulullah SAW, kebersihan adalah pangkal dari Islam. Islam sangat mengajarkan kepada manusia, bukan kepada manusia untuk selalu bersih, bersih badannya, bersih pakaiannya, dan bersih rumahnya, juga bersih diri. Coba bayangkan, ketika kita berada di tempat yang indah, apakah kita akan tetap memandang indah? Pasti kita akan. Atau ketika kita menempati atau datang ke suatu tempat di mana tempat sangat bersih, tidak ada sampah berserakan, apakah kita akan tetap bersih? Pasti kita akan tetap bersih. Oleh sebab itu, maka kita sebagai umat Islam dianjurkan selalu dengan kebersihan. Sekolah harus bersih, kelas harus bersih, pakaian kita seragam kita yang pakai sekolah harus bersih. Mengapa? Ketika kita ada kita bersih pakaian bersih, kelas bersih, sekolah bersih, maka ketika belajar dengan setiap pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu, maka kita bersama sehingga kita menjadi orang-orang yang berada di dalam. Oleh sebab itu, maka kita sekali lagi Bapak ajarkan semoga kalian bisa menjaga kebersihan lingkungan di
dimanapun kalian berada, tetap menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan menjaga kebersihan merupakan teladan dari Asmaul Husna Al-Husna. Yang keempat adalah menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata satu dari teman? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata teman pula? Atau apakah kalian merasa bahagia ketika teman kalian memuji kepintaran kalian? Ketika kalian memakai baju baru kemudian teman kalian mengatakan, wah bajumu baru ya, bagus banget. Apa yang kalian rasakan? Pasti bahagia dong. Nah, demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Lisan kadang-kadang bisa membuat bahagia, lisan kadang-kadang bisa juga membuat seperti orang-orang lain. Oleh sebab itu, maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan orang lain, bukan menyakitkan orang lain. Yang paling baik adalah kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal kepada teman. Jauhkanlah lisan kita dari dosa-dosa seperti kita berkata kasar, berkata fitnah, membicarakan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, menjaga lisan merupakan satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Sab'ah. Nah, yang terakhir yaitu ilmu tertib. Sebelum kita bahas tentang tertib, apa yang terakhir? Ketika kalian di rumah mendengar ada tertib untuk sholat berjamaah, namun ketika kalian sholat berjamaah ada anak kalian yang atau ada pula anak-anak kalian ketika sholat malah ngobrol dan sebagainya, apa kalian akan melakukan? Ya, begitu pasti kalian tidak akan nyaman dengan hal tersebut. Nah, contoh yang terjadi itu adalah contoh yang tidak baik yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita sholat berjamaah kemudian ada orang membuat gaduh sehingga tidak dianggap, itu adalah contoh yang tidak baik karena dapat mengganggu konsentrasi atau fokus orang yang tidak sholat. Nah, kejadian seperti itu atau orang-orang yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang tidak memahami atau tidak mengetahui tentang namanya ketertiban. Ya, kepatuhan pada aturan harus dibiasakan. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, ketika kalian berada di rumah, sekolah, pagi atau tempat lainnya, maka kita berjiwa dan rasa aman dan bersyukur. Mungkin aturan inilah yang disebut ketertiban. Ciptakan ketertiban, ciptakan keamanan, membuat orang lain merasa aman, maka kita sebutkan dari Asmaul Husna. Seperti itu, marilah kita usaha untuk senantiasa menciptakan ketertiban dan keamanan dimanapun kita berada. Janganlah kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat onar. Janganlah kita menjadi orang-orang yang selalu membuat resah orang lain. Yuk, mari kita menjadi anak-anak yang selalu patuh akan aturan sehingga kita menjadi orang yang selalu tertib dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan kita berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa patuh akan aturan sehingga kehidupan segala sesuatu kehidupan kita menjadi tertib aman. Nah, itulah contoh-contoh akhlak dan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna. Artinya adalah sifat atau akhlak dan perilaku yang bisa menggambarkan bahwa kita telah meladani sifat Asmaul Husna yang tadi yaitu As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Qudus, dan As-Salam. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan menjadikan ilmu buat kalian, bisa kalian bisa mengamalkan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan juga menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kalian sehingga kalian bisa menjalani hidup ini dengan baik. Oleh sebab itu, yuk Bapak berdoa sebelum Bapak tutup pelajaran Bapak kali ini. Yuk kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya dan hidayahnya. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, cukup sekian pelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Nanti PR dan tugasnya insyaallah Bapak tuliskan di papan tulis. Sementara kita sama-sama dulu akhiri dulu pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.